Hai, halo, hai teman-teman, gua Ulion. Bentar-bentar, kayaknya gak enak deh kalau hitam putih. Paris is not my favorite city. Karena bener yang diucapin orang-orang, Paris tuh kotor, terus bau dan jutek dan scam. Tapi awalnya gue kira Paris tuh cocoknya sama orang-orang yang fancy holiday gitu, yang kayak ke restoran mewah atau ke hotel mewah. Tapi ternyata kalau misalnya as a backpacker, menurut gue masih bisa dinikmatin karena banyak lokasi-lokasi yang free juga, yang gratis. Dan menurut gue, ngelihat gedung-gedung di Paris aja tuh itu udah keren-keren banget sih. Karena gue suka banget sama arsitekturnya, kayak di luar negeri banget gitu. Kan emang di luar negeri ya. Hey guys, ini mau ke kamar hotel. Ini tapi berantakan banget, literally berantakan. Di sini gue nginep di Hotel Campanile. Ini tuh di deket stasiunnya. Gue cari yang deket stasiun karena biar keluar hotel tuh langsung ke ini sih, kayak transportasi umumnya gitu. Untuk hotel di Paris itu harganya bisa 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau di Airbnb itu mungkin bisa dapat harga yang 800.000 sampai 1,5 juta. Makanya kalau misalnya ke Eropa itu, kalau sendirian itu bisa mahal sih. Jadi better rame-rame supaya bisa patungan untuk harga per kamarnya. Jadi udaranya di luar itu labil gitu, kadang tuh panas, kadang dingin. Jadi gue kayak, udah coba aja deh pakai kayak kemeja doang kayak gini keluar, dan ternyata gue kedinginan. Jadi kayak emang better tuh bawa jaket, udah nggak usah sok-sokan lagi kayak wah gue kayak kuat nih gitu. Tapi ternyata dingin banget di luar. Gue tuh meskipun di hotel tuh ada layanan pembersih ya, cuman gue jarang banget untuk minta dibersihin karena gue takut aja gitu sama barang-barang gue. Ya mendingan bersihin sendiri, orang bersihin cuma gini doang. Kayak nggak perlu diganti lah kasurnya, apa, selimutnya sama bantalnya. Kayak udah iler-iler gue juga gitu, kayak ya udah nggak apa sih. Ini hotelnya Campanile, namanya aneh banget ya, Campanile. Ya, gerimis lagi. Duh, gue harus jalan ke stasiun bis kurang lebih 20 menit dari hotel, dan ini main gerimis pak, makanya kayak mendung banget gitu. Untungnya gue pakai jaketnya tuh sebenarnya ini bukan jaket yang dingin, cuman jaket raincoat gitu. Jadi sebenarnya gue salah beli, cuman ternyata useful juga. Kalau misalnya hujan aman banget sih, kayak kantong dan segala macem tuh anti air. Wow. Ternyata ada yang buka pagi-pagi, tapi ini kayaknya kayak sandwich gitu. Gue jujur gak suka yang model sandwich atau kayak baget-baget yang mewah banget gitu loh. Cuman that's what we have, jadinya tetap harus makan itu deh. Itu dia warungnya di situ di seberang. Can I have croissant, mineral water, the small one? Yes. Yes. Thank you. Gue jawab thank you, dianya merci à revoir. Gue belum belajar bahasa Perancis, jadi kayak bingung untuk ngebalesinnya. Bis gue tuh sejam lagi, jadi gue kayak bingung dulu mau ngapain ya. Makan dulu kali ya. Enak lagi. Enak banget. Kayak kalau ke Paris emang harus nyobain croissantnya deh. Aduh, best. Sebenarnya di Paris ya, gue agak takut buat kayak bikin video kayak gini karena takut ada maling guys. Karena kan emang banyak copet ya. Kalau di pinggir jalan gini, orang tuh bisa langsung ngambil, langsung lari gitu. Gila, ini dingin cuman seger banget karena kayak banyak banget penghijauan di sini. Tapi kalau misalnya gue ngeliat dari aplikasi kayak kejernihan udara gitu, air index quality, ini tuh sebenarnya lagi nggak sehat udaranya, kayak banyak polusi gitu. Cuman karena dingin dan ngeliat banyak pohon-pohon gini jadi ngerasa seger aja gitu. Gue ngerasa kayak lebih aman kalau misalnya kita tuh naik bis yang official, yang kayak Flixbus gitu, bukan public bus, karena jujur gue takut kecopetan. Wow, bagus banget. Ih, liat deh. Seger ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu yang namanya Flixbus. Jadi itu kita beli tiket online, abis itu kita ke stasiunnya, dan udah deh tinggal tunjukin tiket online-nya itu.
e-tiketnya. Jadi itu lebih secure karena kalau misalnya public bus perjalanan lebih lama dan gak aman karena takut ada copet. Dari kota Paris, kita naik bus 1 jam aja ke Parc Asterix. Untuk ke park ini, cuma bisa naik bus kurang lebih harganya tuh 150.000 sekali jalan. Atau mentok-mentoknya bisa pakai Uber, cuman yang lebih mahal sih. Perasaan pertama kali masuk ke theme park ini tuh jujur gak expect kalau ternyata di bawah ekspektasi. Karena menurut gue kayak apa ya, banyak spot-spot yang nggak kerawat terus kosong gitu. Jadi sayang banget sih. Dibanding Disneyland, jujur untuk dekorasinya ini jauh banget. Menurut gue ini kelihatan maksa dan banyak banget spot-spot yang kosong. Jadi sayang banget. Mungkin karena ekspektasinya tuh kayak Disneyland ya, banyak dekorasi gitu. Jadi ya ternyata dekorasinya kurang banget sih. Jadi banyak yang kayak nggak kerawat gitu, nggak keurus. Tapi karena gue di sini hanya untuk roller coasternya, jadi mari kita review roller coasternya. Roller coaster pertama yang gue coba itu adalah Tonnerre de Zeus. Gue nggak tahu nyebutnya gimana. Ini roller coaster kayu. Ya gue benci banget roller coaster kayu karena takut getarannya tuh bikin gue sakit kepala. Tapi gue pengen mau coba sih. Uniknya roller coaster ini tuh ada satu kursi khusus yang paling belakang menghadap ke belakang. Jadi jarang banget kan ada roller coaster yang menghadap ke belakang gitu. Asli ini emang absurd banget. Tapi karena gue penasaran, jadi mari kita coba. Oh my god! Asli ini intens banget, tingginya tuh sebenarnya cuma 30 meter, kecepatannya tuh menurut gue ekstrim banget sih. Gue beneran panik karena gue gak expect sekenceng itu, karena duduknya di belakang juga kali ya, jadi tarikannya tuh lebih kerasa. Jadi kalau misal kalian bayangin, kalau misalnya madep belakang nih, roller coaster kan ke arah sana, jadi badan kita tuh sering begini. Jadi kayak enak aja gitu menurut gue, kayak gitu. Kalau misalnya madep depan kan enak ya. Misalnya tangannya naik, badan kita udah ke belakang gitu, ada senderannya. Cuman kalau madep belakang, gitu. Aneh sih. Dan karena madep belakang, gue harus pasrah sih untuk kanan kirinya. Jadi itu surprising semuanya. Kadang belok kanan, kadang belok kiri. Menurut gue ini sensasi yang jarang kita dapatkan di sini gitu. Terus gue tuh nggak nyangka ya ternyata wahannya panjang banget. Gue kayak ngerasa, kok ini nggak kelar-kelar ya? Kayaknya ini definisi bang udah bang gitu. Meskipun ini bisa dibilang seru, cuman gue nggak mau naik lagi karena ya sakit sih menurut gue. Jadi kayak udah cukup sekali aja dulu gitu bang. Jadi gue kasih nilai 6/10. Dan fun fact-nya adalah coba tebak harga dari Tonnerre de Zeus ini harganya berapa? 10M. 10M? 1M. 1M? Gak mungkin 1M gak sih? Kan ini bukan rumah ya? 500 juta deh. 500 juta? Wow, sangat tidak mungkin. Jawabannya adalah 100 miliar. Lebih tepatnya 116 miliar untuk bikin roller coaster ini. Gila sih. Mungkin untuk kalangan bisnismen itu kayak cilik ya harganya ya. Cuman kita tuh yang harga rumah 3 miliar itu udah wow banget. Apalagi ngeliat roller coaster yang harganya 100 miliar tuh wow. Roller coaster ini namanya Gaudurix, ini persis banget sama Halilintar di Dufan. Jadi ini jenis roller coasternya sama, cuman ini lebih tinggi dan mereka lebih panjang. Sejujurnya gue nggak suka karena safety-nya kurang safety dan keras juga. Jadi kalau misalnya belok-belokan tuh dar dan bikin pusing. Tapi gue suka sih sama warna tracknya yang kuning gitu, jadi lebih kerasa, lebih bright dan lebih fun. Dan gue bodoh banget ya, jadi gue ngerekam pakai GoPro, tapi gue settingnya tuh ternyata pakai time lapse, jadi hasilnya kayak gini. Overall ini basic roller coaster banget, jadi gue kasih nilai 5/10.
So far ini roller coaster favorit gue namanya Toutatis. Jadi kalau misalnya di forum pencinta roller coaster, ini tuh bisa dibilang roller coaster yang paling favorit lah buat anak-anak pencinta roller coaster ini. Dan ternyata bener, gue udah membuktikannya dan ternyata valid. Dan menurut gue Toutatis ini bisa masuk ke top 10 roller coaster favorit gue karena gue suka itu. Menurut gue ini roller coaster unik banget. Kalian nonton dulu deh videonya. Here we go! Here we go, here we go! Oh my god! Wah! 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 Oh my god! Wah! Baru mulai, buset! Oh my god! Oh my god! Gila kan? Kita tuh ditarik mundur, terus ditarik maju lagi. Ini tuh kayak kora-kora, tapi versi roller coaster. Dan menurut gue cukup plot twist sih pas kita udah naik. Kita kira tuh bakal lanjut, tapi ternyata bakal dimundurin dulu. Jadi ini satu inovasi yang menurut gue kreatif banget dan ekstrim banget. Gue udah nyobain duduk paling depan sama duduk paling belakang dan sama-sama ekstrimnya. Gue tuh bahkan sampai nyobain 3 kali karena gue suka banget. Bahkan tuh sampai sekarang tuh gue masih ngerasain, gue kangen banget naik roller coaster itu karena bagus banget. Suka. Karena ini unik dan ekstrim banget, gue kasih nilai 9/10. Dan fun fact-nya, roller coaster ini seharga 467 miliar. Gila. Bayangin 467 miliar rupiah, kalian bisa beli photocard BTS tuh berapa banyak. Gue kira tuh roller coaster harganya kayak 10 miliar atau kayak 20 miliar, tapi ternyata lebih dari itu. Gue juga naikin family roller coasternya, namanya Pegas Express. Ini tuh sebenarnya track untuk anak-anak, untuk family, tapi ternyata tracknya tuh panjang, bisa durasinya tuh 3 menit. Menurut gue ini panjang sih. Dan yang menariknya, roller coaster ini tuh ada part kita tuh mundur. Jadi kayak ini sih, rumah hantu yang di Dufan ya. Ini nggak ekstrim, cuman tracknya menurut gue menyenangkan, kanan kirinya tuh variatif. Jadi gue kasih nilai 7/10. Ini rekomen banget sih buat bocil-bocil. Kemudian ada roller coaster gantung atau disebutnya inverted roller coaster, namanya Osiris. Gue not a big fan sama inverted roller coaster karena kalau misalnya duduk di belakang, kita tuh view-nya ngehalangin banget sih sama roller coaster depannya gitu. Jadi kalau misalnya naik roller coaster yang inverted, better duduk di yang paling depan. Tapi yang gue suka dari inverted roller coaster tuh kaki kita tuh ngelantung-lantung banget, jadi ngerasain feel free gitu. Cuman ada beberapa yang ngeri karena kayak ngelihat bawah tuh kayak takut jatuh gitu. Trek ini ada 5 putaran dan tingginya sekitar 40 meter. Kecepatannya itu 90 km per hour. Sebenarnya ini tuh oke banget roller coasternya. Cuman menurut gue lebih ekstrim roller coaster yang di Singapura, yang Battlestar Galactica. Jadi gue kasih nilai 7/10. Français? Oh. Anglais? English? English, yes. Hi. Hi. One people here? Only one? Yes. Okay. It's your first time here? First time. Okay. I present the option for you. Okay. If you search the toilets in front of you. Okay. Okay. Here, starter, Okay. vegetables, Okay. fish, local dish. Local dish. You have the sanglier, c'est le wow, wow. Oke. Sebentar, gue pause dulu. Ini tuh manajer restorannya ngejelasin detail makanannya. Padahal gue udah tahu dari ngebaca tulisannya doang yang ada di meja itu. Ini lumayan awkward sih, cuman abangnya baik banget ya. Jadi gue iya-iyain aja deh. In the middle, it's sweet, hot sweet. Oke. Okay. Sweet. And this orangina, Yeah. right there. No, I give you. Oh, oke. Thank you so much. Kita ngambil makanan
makanannya ada keong, ada kayak permen-permenan gitu deh. Iya, kayak yupi-yupian gitu. Gila, ini bentukannya lumayan random sih. Jadi buku ini ya. Kita langsung makan guys. Makan yang asin-asin dulu kan. Gue yang normal dulu deh. Ada salmon. Jadi kesimpulannya setelah gue naikin semua wahana, menurut gue ini salah satu alternatif yang bagus banget selain ke Disneyland Paris. Karena ini wahananya tuh nggak main-main, cuman emang kayak dekorasinya kayak kurang seniat Europa Park sih. Jadi kalau misalnya mau nyari yang dekorasi-dekorasi yang cakep banget gitu, mau selfieable, itu emang lebih bagus tuh di Disneyland. Cuman kalau di sini fokus ke wahana-wahananya aja karena wahana-wahananya bagus-bagus banget. Segitu aja guys, gue kayaknya udah mau balik deh karena gue ngerasa kayak udah semua dieksplor gitu loh. Semua wahananya udah naikin padahal kayak masih jam 2 siang. Saking sepinya jadi kayak ngantrinya tuh bentar. Jadi coba deh tulis komen di bawah kira-kira kalian kalau ke Paris bakal kesini atau mending Disneyland aja sekalian. Gue somehow suka banget sama Park Asterix. Meskipun parknya tuh menurut gue kurang indah, cuman ini tuh wahananya oke-oke sih. Terus yang gue nggak suka juga itu tuh cara mereka untuk naro tas tuh kayak sampah aja gitu. Jadi pas lagi naik wahana, orangnya tuh kayak ngedorong troli gitu, terus kita suruh ngelemparin tas-tas kita. Jadi gue nggak kebayang kalau misalnya tas kita tipis, itu pasti barang-barang dalamnya bisa lecet atau misalnya bisa ketiban gitu, bisa ada yang bengkok mungkin dalam. Jadi sangat-sangat kurang oke sih sistem untuk naro penitipan barangnya ini gitu. Tapi untuk roller coaster, Tautatis itu resmi menjadi top 10 roller coaster yang gue suka. Nah kalau misalnya kalian ke Paris, mungkin ini bisa jadi opsi untuk naik wahana-wahana ekstrim dibanding Disneyland. Segitu aja dari gue, dan episode selanjutnya nggak kalah seru karena kita bakal ke Disneyland bareng Medi Renaldi dan Carrera. Bakal seru banget karena bakal banyak drama yang lucu gitu. Jadi gue harap kalian nonton episode selanjutnya. Hatur nuhun, syukron, danke, arigato, kamsahamnida, terima kasih, thank you.